Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Jumat 7 Januari 2022, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, Tuhan Yesus mudah tergerak hatinya oleh belas kasihan, apalagi ketika melihat manusia menderita, ciptaan Allah itu menderita, maka ia tergerak untuk berbuat sesuatu. Maka di saat ada orang kusta mendekat padanya, ia tidak menyingkir, tetapi justru ia berani menjamah, menyapa, menjamah, dan memberikan sabda kesembuhan bagi orang itu. Tindakan Tuhan Yesus menerima orang kusta yang dikisahkan hari ini menunjukkan suatu kebiasaan yang sama sekali berbeda dari yang ada pada waktu itu, di mana ketika pada waktu itu ada orang kusta, mereka akan disingkirkan dan diyakini bahwa ketika seseorang yang sehat itu menyentuh orang kusta, maka orang ini akan menjadi ketularan, menjadi najis, menjadi kotor. Mengapa demikian? Karena menurut mereka dalam tradisi perjanjian lama memang kusta itu sering disebut sebagai hukuman dan kutukan Tuhan. Bila ada orang kena kusta, banyak orang yakin bahwa orang itu sedang dihukum oleh Tuhan. Nah, lewat keyakinan ini saja dikatakan bahwa Tuhan saja sedang menghukum dia, maka sudah sewajarnya mereka disingkirkan secara sosial dan dipisahkan dari keluarga. Mereka tinggal biasanya di pinggiran kota dan di gua-gua tebing kota. Itu anggapan yang mereka yakini, yang mereka percayai. Akan tetapi, suasana berbeda ketika kita mendengar sabda Tuhan hari ini. Di saat Tuhan Yesus melihat orang kusta itu, ia justru mendekatinya. Ia tidak melihat bahwa orang kusta itu sedang dihukum Tuhan. Ia justru menunjukkan kemuliaannya lewat orang kusta itu, lewat orang yang dianggap kena kutuk itu. Maka saudara-saudariku yang terberkati, Tuhan Yesus mengajarkan makna terdalam dari ajaran Kristiani lewat sabda yang kita dengar pada hari ini, lewat peristiwa iman yang kita dengar pada hari ini, yaitu berani mengasihi mereka yang sering terabaikan, berani mengampuni mereka yang menurut kita tidak terampuni karena kesalahan dan dosa-dosanya. Sanggupkah kita meneladani Kristus Tuhan? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau hadir sebagai Allah yang penuh belas kasih. Engkau menunjukkan penerimaan-Mu dan kemuliaan-Mu dengan mau menerima orang kusta dan menyembuhkannya. Pandanglah kami dengan segala kerapuhan dan dosa-dosa kami, serta jamahlah kami dengan kuasa kasih-Mu, agar kami sembuh dan mendapatkan penyegaran serta daya kuasa-Mu untuk memulai dan mengisi hari-hari kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Amin.